Nah, berkaca pada hadis tersebut nih Teh, apakah itu artinya Islam tuh secara tegas mengharamkan alat musik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Halo sahabat Gamasis, ketemu lagi nih sama aku Arifania Syafa Nur Sabila di Taslim episode kedua. Wah, nggak kerasa ya udah episode 2 aja. Jadi di episode kali ini tuh aku mau bahas tentang sesuatu yang kayaknya nggak pernah selesai untuk dibahas kali ya. Terus kontroversial juga, tapi yang pastinya seru banget. Nah, jadi untuk judul dari podcast kali ini tuh adalah The Never Ending Debate, bagaimana Islam memandang musik sampai dengan musik religi. Oke, terus di episode kali ini aku tuh nggak sendirian bahasnya, ada ditemenin sama teteh-teteh yang cantik, anggun, terus pastinya prestasinya juga, wah Masya Allah banget. Terus followersnya juga banyak nih di Instagram, aduh Masya Allah. Jadi aku bakal ditemenin sama Teh Cindy Ihwani yang merupakan seorang mahasiswa program sarjana yang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Waduh, jauh-jauh nih Teh Cindy datang dari UPI kan ya. Terus selain menjadi mahasiswa di UPI nih yang menekuni bidang agama Islam, Teh Cindy nih aku lihat-lihat nih banyak ikut kegiatan non-akademik gitu yang bersifat keagamaan. Terus Teh Cindy juga aktif berdakwah gitu ya, tapi dakwahnya nih ala milenial banget nih. Jadi Teh Cindy nih aktif berdakwah, ngasih edukasi buat masyarakat gitu ya lewat media sosial. Nah, jadi dalam berdakwah Teh Cindy nih sering maduin konten edukasi dengan musik-musik religi nih. Jadi kayak kita tuh nonton konten-kontennya tuh jadi nggak bosen ya jadinya. Terus konten dakwah di media sosialnya Teh Cindy ini udah nyampe lebih dari 1 juta viewers nih aku lihat-lihat ya. Mantap betul. Udah nyampe lebih dari 1 juta viewers dengan like yang sepadan juga. Pokoknya keren banget nih Teh Cindy. Mungkin aku sapa dulu kali ya. Halo Teh Cindy. Gimana Teh? Halo. Damang Teh, damang. Alhamdulillah damang pisan. Alhamdulillah. Masya Allah lah, pokoknya kalau ngedengar suara Teh Cindy mah ya lembut gitu. Kayaknya dari dulu. Alhamdulillah. Ya tapi khas banget loh Teh, bener suaranya. Dulu kayaknya emang gini. Gak berubah ya? Iya, bener. Mungkin yang Udah berapa tahun ya? Iya bener ya. Udah berapa tahun ya? Terakhir SMA kelas 2. Udah 3 tahun berarti. Iya, ada ya 3 tahun. Oh ya, mungkin teman-teman sahabat Gamasis nih belum pada tahu kali ya. Jadi Teh Cindy ini sebenarnya kalau kelas aku waktu SMA gitu, cuma beda setahun. Jadi dulu aku masuk OSIS kan ya Teh. Nah, terus Teh Cindy ini kebetulan OSIS juga gitu. Jadi kakak kelas aku yang ngebimbing aku di OSIS gitu. Nah, jadi untuk tema yang sekarang tuh aku lihat-lihat agak kontroversi juga ya Teh. Cuma emang seru sih. Jadi kayak bagaimana Islam tuh memandang musik dan musik religi gitu ya. Nah, aku pikir Teteh tuh orang yang tepat banget gitu untuk ngebahas tema ini karena Teteh tuh aku lihat-lihat berdakwah gitu kan. Tapi dakwahnya nih emang milenial gitu ya. Jadi aku pribadi nih terus teman-teman yang lain misalnya itu tuh pasti gak akan pernah lepas dari yang namanya musik gitu. Terus mungkin langsung aja kali ya Teh. Jadi aku pengen nanya nih ya, karena Teteh kayaknya udah hatam banget nih di bidang musik religi. Sebenarnya menurut Teteh, perkembangan industri musik di zaman sekarang tuh kayak gimana sih gitu? Jadi kayak emang lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak mudorotnya gitu? Nah menurut Teteh gimana tuh? Oke, langsung aja berarti ya ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita memandang perkembangan industri musik di zaman sekarang gitu ya, kita tahu kan ya kemajuan teknologi saat ini berkembang banget ya. Bisa kita rasakan dalam bidang pendidikan ya salah satunya karena kita kan pandemi sekarang terus kuliah juga online gitu ya. Bahkan nggak kuliah aja, mulai dari anak-anak TK sampai kuliah juga online gitu ya. Betul. Nah seiring perkembangan teknologi tersebut maka perkembangan industri musik juga salah satu yang terdampak gitu. Terdampak yang pertama dari kemajuan teknologi dan yang kedua dari pandemi ini gitu. Kalau dulu musik itu didominasi oleh konser ya.
Dulu tuh Benar-benar. konser banyak banget ya di mana-mana ya. Iya, betul. Tapi karena sekarang pandemi, akhirnya konser ditiadakan dan ternyata konser tergeser kedudukannya oleh oleh streaming. Ya, oleh Betul. streaming, layanan siaran langsung itu lagi hype banget ya sekarang. Iya, benar-benar. Nah, ternyata streaming ini berkontribusi hampir setengah dari total pendapatan industri musik global gitu. Oh iya ya. Karena iya, hampir setengah dari total pendapatan industri musik global gitu. Waduh. Karena katanya meraup sampai 125 triliun. Itu secara global ya. Tapi tentunya hal ini meningkat pesat setiap tahunnya gitu. Pasti ada perubahan. Apalagi sekarang pandemi, orang-orang sering di rumah, dan kita juga tahu ya, setiap minggunya pasti ada aja yang rilis lagu di YouTube ya. Iya, betul. Pasti ada, dan satu minggu tuh nggak cuma satu gitu, banyak banget musisi-musisi yang rilis lagunya di YouTube gitu. Nah, dilihat dari hal itu, bagi Teteh, perkembangan industri musik ini banyak mendatangkan maslahat ya, banyak mendatangkan manfaat gitu. Salah satunya tadi di perekonomian gitu. Di perekonomian bahkan ya itu tadi berkontribusi hampir setengah dari total pendapatan industri musik global. Wah, itu keren banget kan? Iya, betul, keren banget. Keren banget gitu. Nah, itu yang pertama dari perekonomian gitu ya manfaatnya. Dan mungkin selain perekonomian juga jadi banyak mendatangkan karya-karya baru gitu dari musisi-musisi baru, musisi yang lama juga gitu. Dan itu suatu pencapaian yang luar biasa gitu, karena dengan banyaknya karya di Indonesia berarti sumber daya manusia tuh semakin berkembang juga gitu. Iya, betul. Ya, jadi nggak hanya teknologi aja yang berkembang, tapi kitanya juga berkembang gitu. Nah, kalau spesifiknya mungkin ya manfaat dari musik itu bisa bisa dijadikan media pembelajaran, bisa dijadikan media healing juga gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi sih banyak manfaat dari perkembangan industri musik gitu. Tapi itu kembali lagi tergantung gimana cara kita menggunakan dan menyikapi perkembangan industri musik tersebut gitu. Waduh, iya sih bener Teh. Aku setuju banget sih, karena pasti semuanya juga ngerasain gitu ya. Kalau perkembangan industri musik tuh emang udah pesat banget, apalagi aku tercengang banget juga tadi pas dengar nominalnya gitu ya. Ternyata udah nyampe setengah total pendapatan secara global gitu ya. Nah, itu sebuah pencapaian yang luar biasa gitu ya Teh, dalam sebuah industri musik aja. Padahal sekarang lagi masuk pandemi juga gitu kan, yang mana konser-konser mulai ditiadakan gitu ya. Meskipun sebenarnya udah mulai ada lagi, tapi mungkin intensitasnya belum sebanyak sebelum pandemi kali ya Teh. Iya sih emang. Iya betul. Sekarang udah mulai konser-konser lagi ya. Iya, udah mulai sih sebenarnya Teh. Iya benar. Iya. Cuman ada hikmahnya juga ya pandemi ini. Jadi kayak ya dulunya konser-konser tuh istilahnya apa ya, mungkin agak berlebihan juga ya kadang-kadang ya Teh. Kayak banyaknya konser tuh di sebelum pandemi, kita tuh kadang jadi lupa waktu juga kan kadang-kadang. Nah, tapi kalau sekarang kita bisa streaming kali ya, tapi istilahnya kalau ada mudorotnya gitu, kayaknya nggak akan sebanyak mudorot yang didapat kalau konser. Kayaknya lupa waktu banget sih Teh kalau konser. Betul. Iya. Mana ngantri dulu kan, terus Iya benar. Bener mahal. Ya gitu sih. Iya itu mahal juga. Iya. Terus iya sih, tapi masya Allah lah pokoknya. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya gitu ya. Betul banget. Beberapa media pembelajaran juga kan pakai musik juga gitu ya, kayak misalnya ya anak-anak gitu ya, kalau misalnya taruhlah belajar senam gitu, ya pasti kan dia memanfaatkan media musik gitu ya untuk senam irama gitu-gitu. Jadi mungkin memang di satu sisi tuh ada manfaatnya, tapi sih betul banget, bener-bener. Waduh, masya Allah banget nih, untuk di awal-awal banget kita udah tercerahkan ya guys tentang perkembangan musik nih. Nah, kita mulai masuk nih ke pembahasan secara general tentang musik dalam Islam gitu ya. Udah mulai masuk ke inti bahasan nih ya, mantap. Jadi kan aku tahu banget ya, Teteh tuh dalam pendidikan juga memperdalam juga soal hadis ataupun agama Islam itu sendiri gitu ya Teh. Nah, aku mau nanya nih, sejauh pengetahuan Teteh nih, sebenarnya hukum bermusik gitu dalam Islam itu gimana sih Teh? Jadi hukum bermusik nih ya, mungkin kita belum masuk ke
hukum alat musik ataupun hukum bernyanyi kali ya, tapi secara general dulu aja hukum bermusik dalam Islam tuh gimana tuh? Terus gimana hukumnya kalau musiknya tuh berbalut dengan nuansa keislaman gitu Teh? Nah, mungkin boleh gimana tuh? Tarik nafas dulu kali ya. Ya benar, boleh. Kalau bicara soal hukum ya, mungkin aku bukan orang yang berhak untuk membicarakan soal hukum gitu ya. Siap. Karena kami ya maksudnya mahasiswa di UPI khususnya pendidikan agama Islam dididik oleh guru-guru kami, oleh dosen kami bahwasannya kita tidak berhak mengklaim hukum pada sesuatu hal yang belum ditetapkan hukumnya gitu. Betul. Dan musik itu tidak ditetapkan dalam Al-Quran gitu ya. Beda ceritanya kalau bertanya hukum sholat subuh apa ya gitu. Itu kan kita tahu ya itu wajib ya. Yeah. Nah, sedangkan kalau bermusik itu tidak ada hukum di dalam Al-Quran gitu. Tidak ada hukum yang menegaskan di dalam Al-Quran gitu. Jadi banyak perbedaan pendapat tentang hukum bermusik dalam Islam gitu ya. Kalau secara pandangan pribadi aja ini Maya. Yeah. Kalau pandangan aku pribadi, hukum bermusik dalam Islam boleh-boleh aja gitu. Sah-sah saja gitu. Asalkan tadi masih dalam koridor syariat Islam gitu. Tidak keluar dari koridor syariat Islam gitu ya. Jadi hukum bermusik itu sah-sah saja gitu. Boleh-boleh saja gitu. Kan tadi juga ada dijelasin ya beberapa manfaat dari musik gitu. Nah, apalagi jika musiknya itu dibalut dengan nuansa keislaman gitu. Itu ada poin plusnya juga, karena kalau musik dibalut dengan nuansa keislaman berarti di dalamnya terdapat poin-poin atau apa ya, ada yang ingin disampaikan gitu ya. Ada niat dakwahnya juga gitu. Betul. Menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Dan kita sebagai seorang muslim, kita wajib menyampaikan kebaikan. Betul. Kita wajib menyampaikan kebaikan. Wajib mengingatkan kepada sesama kan. Nah, dengan musik itu menjadi salah satu media atau penyalur atau ya media kita berdakwah gitu ya. Tapi apa ya istilahnya? Caranya tuh lebih milenial gitu ya istilahnya. Jadi kalau menurut aku pribadi, hukum bermusik boleh-boleh aja gitu. Asal tidak di luar dari koridor syariat Islam gitu. Oke. Yes, benar juga Teh. Maksudnya make sense gitu ya. Jadi kita kan memang juga mendapatkan manfaat nih dari adanya perkembangan musik itu sendiri gitu ya. Apalagi kalau misalnya musiknya tuh ternyata emang tujuannya untuk berdakwah. Kalau misalnya kita melihat dari sisi logika aja gitu ya. Jadi kan itu boleh gitu ya. Lain halnya kalau misalnya tujuannya memang mungkin ya dalam hal-hal negatif lah, konteks negatif. Nah itu kan beda cerita gitu ya. Tapi kalau misalnya ini musiknya tuh memang juga tujuannya baik, terus pengen gitu mendatangkan manfaat gitu misalnya buat umat gitu. Secara logika ya kita menerima gitu ya Teh sebagai seorang umat Islam. Apalagi kan misalnya sekarang nih bulan Ramadan ya. Sekarang kan banyak banget musik-musik yang sifatnya sholawat itu kan dihidupkan kembali gitu ya. Nah secara tidak langsung kan pas kita dengerin kita juga ikut bersolawat gitu ya. Ikutan solawat ya. Betul. Ya jadi di situ kan udah terlihat banget gitu ya bahwa memang tujuannya tuh mulia gitu. Tujuannya tuh untuk menghidupkan kembali solawat, untuk menghidupkan kembali nuansa keislaman. Semoga aja mungkin pembahasan ini tuh bisa mencerahkan gitu ya, bisa menjadi renungan tersendiri lah untuk generasi muda, untuk teman-teman yang lain. Pokoknya udah keren banget lah pokoknya. Aku nggak salah nih ini ngajak Teteh buat bahas ini. Masya Allah, takut nih, agak-agak takut ya. Iya. Tapi aman lah. Oke, next. Aman. Apa ya? Jadi tadi udah bahas nih tentang hukum bermusik mungkin secara general kali ya. Dan tadi pun kita memang bahasnya dari segi logika sebagai seorang muslim aja gitu ya. Nah, sekarang aku pengen nanya nih, ini mungkin lebih spesifik lagi dan ini mungkin pertanyaannya yang cukup banyak diperdebatkan kali ya Teh ya. Aduh. Tapi serulah untuk kita bahas ya. Nah jadi kan mungkin kita tuh udah familiar nih dengan sebuah hadis ya, yang sebuah hadisnya tuh secara tidak langsung melarang
dimainkannya alat musik nih. Nah, jadi ini aku pernah baca gitu dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan bahwa akan terjadi bencana saat munculnya biduan wanita, alat musik dan diminumnya arak. Nah, masya Allah gitu ya. Jadi ini sebuah bahasan tersendiri juga barangkali. Nah, berkaca pada hadis tersebut nih Teh, apakah itu artinya Islam tuh secara tegas mengharamkan alat musik?